Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas perfume terbaru dari Vitalis yang serinya Eau de Royal. Nah kemarin aku juga udah sempat posting di short video ya. Namanya adalah Grand Celebration. Ini warnanya tuh pinknya kayak pink Fanta atau pink fuchsia gitu, mirip kayak baju aku kali ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama perfume yang satu ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi buat kalian yang udah ngikutin channelku dari sebelum-sebelum ini, pasti tahu kalau aku tuh suka banget sama salah satu serinya dari perfume-perfumenya Vitalis, yaitu yang Eau de Royal. Aku udah bahas kalau nggak salah 4 perfumenya Vitalis yang serinya Eau de Royal gitu ya. Dan sekarang pun aku masih punya sekitar 3 yang di koleksiku. Ini yang salah satu yang paling sering aku pakai, yang Her Highness gitu ya. Jadi pas aku ngeliat Vitalis ngeluarin lagi nih yang warnanya pink kayak gini, aku tuh langsung penasaran dan langsung cari-cari tahu. Nah sebenarnya serinya Eau de Royal yang warna pink tuh sebelumnya ada yang namanya Celebration, tapi pinknya lebih yang pink muda warnanya, dan sedangkan yang ini kan pinknya lebih tua gitu ya. Dan ini namanya adalah Grand Celebration. Karena ini tuh aku belinya blind buy gitu ya di e-commerce. Jadi aku tuh cari-cari tahu dulu apakah ini tuh sama atau enggak, karena aku lihat di salah satu toko di Shopee tuh ada yang menyebutkan bahwa ini tuh adalah kemasan baru dari Celebration yang lama. Sedangkan aku tuh udah pernah cobain Celebration yang lama, waktu itu aku coba di minimarket. Menurutku wanginya biasa aja, jadi aku nggak beli, dan sampai detik ini pun aku belum pernah review. Jadi aku pikir kalau misalnya wanginya emang sama ya ngapain aku beli juga. Tapi pas aku cek langsung di webnya Vitalis, notes yang dipakai di perfume yang ini tuh beda sama yang Celebration sebelumnya. Dan jujur aja notes yang ada di dalam sini tuh bener-bener membuat aku tertarik untuk akhirnya check out dan beli, nyobain perfume yang Grand Celebration ini gitu. Dan ternyata bener aja, pas dia datang aku tuh langsung kayak wow, ini tuh salah satu perfume yang menurut aku tuh langsung kayak menggabungkan beberapa notes yang selama ini emang aku suka gitu. Aromanya tuh bener-bener buat aku tuh unik, nggak pasaran sama sekali, dan kayaknya jarang atau mungkin aku belum pernah nemuin perfume lokal yang minimarket gitu ya, kelas minimarket yang harganya di bawah 50 ribuan yang wanginya tuh berani ngasih wangi kayak gini gitu. Dan sebenarnya waktu aku lihat kemasannya, tadinya aku pikir ini akan wanginya tuh manis-manis, mirip-mirip seperti kayak Vitalis yang Her Majesty. Ini juga manis, aku juga suka. Ataupun yang sebelumnya lagi Charming Majesty, ataupun yang ini Her Highness. Kalau ini kan lebih ke rose tapi tetap sweet juga. Dan aku pikir dia akan kayak yang mungkin lebih ke fruity strawberry gitu nggak sih, yang wangi-wangi red fruits yang manis ger asem. Ternyata wanginya bener-bener beda dari ekspektasi aku sebelum aku tahu notesnya ya. Tapi setelah aku tahu notesnya dan setelah aku cium sendiri aromanya, ternyata aromanya bukan yang tipe kayak gitu. Jadi gimana sih aromanya, langsung aja kita semprotkan bersama kali ini. Jadi dia masih sama botolnya kayak gini ya. Nih sama persis, cuman beda warna aja sama botol-botol yang sebelumnya, dengan sprayer yang masih sama juga warna gold, dan tutup akrilik yang bisa cetek gitu, jadi erat. Nah sprayernya ini juga kayak wow, aku emang selalu suka sama sprayer dari Vitalis ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Wah, cakep banget. Dan ini pertama kali aku sniff aromanya langsung ya wow. Pertama kali yang terbersih di kepala aku adalah ini wanginya tuh woody banget, woody yang mewah, yang wangi sandalwood yang berasa banget, ditwist sama aroma sweet yang lebih ke arah sweet yang jatuhnya jadi creamy, milky, coconutty. Lalu kecium lagi aroma white floral bomb, dan white floralnya lumayan berat gitu ya. Wangi bunga-bungaan putih yang lumayan tebel jatuhnya gitu ya. Wangi itu kayak wangi jasmine, itu jasmine sambak gitu. Terus tuberose, kebayang. Ini aku langsung kayak bisa membayangkan kalau aku nge-sniff gitu tanpa lihat notesnya tuh kayak aku ngebayangin ada kayak ke arah frangipani-nya gitu, atau bunga kambojanya. Terus ada kayak ke arah kayak ilang-ilang yang tebel, yang creamy gitu loh. Jadi bunga-bunganya tuh tipe yang creamy tebel gitu ya. Sehingga ini tuh aromanya jadi berkesan mewah, berkesan mahal, berkesan dewasa banget.
Terlebih lagi karena dia tuh diperpadukan sama aroma woody yang juga kenceng gitu. Terutama aroma sandalwoodnya yang bikin aroma woody-nya tuh berkesan creamy juga. Jadi menurut aku sih botol ini agak-agak kurang mencerminkan wangi dari yang ada di dalamnya gitu. Jadi bukan tipe-tipe aroma yang ceria, mood booster, bukan yang kayak gitu, bukan tipe-tipe aroma yang girly gitu, enggak. Ini tuh malah tipenya lebih ke arah unisex menurut aku. Masih oke dipakai cowok, tapi memang lebih cocok dipakai cewek, tapi memang lebih cocok dipakai wanita yang udah cukup dewasa, cukup mapan gitu ya, karena aromanya bener-bener yang tipe-tipe aroma tebel gitu. Nah, sebenarnya ini tuh pas pertama kali aku nge-sniff, aku tuh teringat sama salah satu perfume aku yang aku dulu suka banget. Udah lama nggak aku pakai karena aku kerdusin gitu ya, nggak tahu, aku kemarin tuh sempat susah nyari ini nih, salah satu perfume dari Jean Arts yang namanya Sultan L'Eau Fatale yang ini. Kalau ini tuh aromanya lebih ke woody-nya berasa, terus ada kayak aroma smoky-nya juga. Ini udah lama aku nggak pakai. Ngingetin juga sama salah satu perfume dari Jean Arts juga yang namanya Guiper and Silk Ylang Vanille. Itu rada-rada mirip, walaupun aku nggak bilang ini persis sama ya. Karena ini tuh dia tuh versi lebih ada sweet, milky, coconut-nya lebih kenceng. Walaupun ini juga dia pakai coconut, pakai vanilla juga. Dan ini juga tentunya dia pakai vanilla di base note-nya. Jadi membuat mereka tuh kayak satu tipe gitu. Tapi yang ini tuh punya karakter dia tersendiri yang ada kemiripan juga dengan DNA-nya atau perfume-perfume dari Vitalis lainnya. Aku udah pernah sniff juga, kayak misalnya ini nih, Charming Majesty. Itu dia rada-rada mirip karena sama-sama kayak pakai floral yang lumayan tebel gitu ya, sama-sama kayak ada creamy floralnya juga. Kalau ditanya dari serinya Vitalis yang setipe tuh nih, mereka berdua tuh menurut aku rada-rada setipe. Bedanya ini tuh dia lebih berkesan sweetnya lebih tebal menurut aku, dan lebih ada kayak nuansa citrusinya, kayak mandarin, pokoknya citrusi yang manis gitu, kayak ada permen-permennya tuh lebih berasa di sini adanya. Sedangkan yang kalau ini tuh lebih ke floral yang tebal, terus sandalwood, sama dia ada kerasa aroma coconutty, fruity-nya tuh lebih ke fruity yang creamy, sweet and creamy gitu kalau yang ini gitu. Ini kayaknya bakal jadi perfume Vitalis favorit aku juga sih gitu, dan aku tuh seneng banget karena dari serinya Eau de Royalnya Vitalis tuh gak ada yang fail di hidung aku, semuanya aku suka. Dan buat aku ini aromanya mewah banget dan jarang banget aku temui di perfume lokal. Aku belum pernah sih nemu perfume lokal yang aromanya kayak gini. Ya aku nggak tahu. Aku belum pernah cobain semua perfume lokal ya, atau apalagi perfume yang lebih mahal gitu. Tapi apakah parfum ini tidak meniru ataupun terinspirasi dari ataupun mirip dengan parfum lainnya? Tapi selama aku nyicipin parfum ini masih salah satu yang menurut aku unik untuk ukuran 40 ribuan, 50 ribuan harganya. Menurut aku ini best. Aku suka banget dan bakal ini dari kemarin aku pakein di pagi, siang, sore, malam, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi memang belakangan tuh lagi dingin banget, lagi nggak pernah ngelihat matahari belakangan gitu, jadi mendung, dingin, jadi cocok aja. Cuman menurut aku sih memang dia lebih cocoknya dipakai di situasi yang lebih dingin, dan kalau misalnya dipakai di panas-panasan mungkin akan kurang cocok gitu, karena bukan tipe yang fresh gitu. Tapi kalau buat aku selama masih indoor, selama masih bukan yang benar-benar kayak outdoor panas-panasan, ini masih bisa banget dipakai. Jadi buat kalian yang tertarik buat punya juga, semoga sih udah bisa didapetin ya di minimarket, ataupun kalau enggak nanti aku taruhin link pembeliannya di description box. Oke? Jadi itu tadi pendapat aku tentang parfum yang satu ini. Buat kita yang mungkin satu selera, kalian mungkin bisa cobain juga parfum yang satu ini. Atau mungkin kalian ada yang udah pernah cobain juga, please komen juga di bawah gimana pendapat kalian, apakah kita satu selera atau enggak. Oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, dan please di subscribe channelnya juga supaya aku bisa cepet 10.000 subscriber. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.